Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-6. Kaum ibu sekalian akan membaca ayat yang ke-7. Kita berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-11. Saya mulai dari ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kaum ibu yang terkasih, ada 5 karya Yesus bagi dunia ini, secara khusus bagi manusia. Yang pertama adalah dia datang ke dalam dunia ini lahir. Allah yang maha tinggi yang membatasi dirinya, mengosongkan dirinya menjadi manusia, lahir menjadi bayi yang mungil di kandang domba yang kita rayakan di dalam Natal. Yang kedua karya Yesus adalah dia mati di kayu salib. Dan karya Yesus yang ketiga adalah dia bangkit dari kematian itu. Dan setelah dia bangkit dari kematian, yang keempat adalah dia naik ke sorga. Apa tujuannya, kenapa Yesus harus naik ke sorga, akan kita bahas nanti. Dan yang kelima yang belum terjadi, karya Yesus selanjutnya adalah dia akan datang ke dalam dunia ini kembali. Kedatangan Yesus yang kedua yang kita sebut dengan eskatologi zaman akhir nantinya, dan yang masih kita nantikan. Kaum ibu yang terkasih, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga adalah peristiwa yang sangat penting sesungguhnya bagi orang Kristen dan bagi gereja. Tetapi ada banyak orang Kristen yang tidak begitu mempedulikan hari kenaikan. Makanya hari Kamis akan banyak orang yang pergi liburan. Karena bagi mereka itu tidak begitu penting, padahal sesungguhnya tidak ada gunanya Yesus bangkit dari kematian kalau Yesus tidak naik ke sorga. Seluruh rangkaian dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan sampai kedatangan Yesus itu adalah rangkaian karya Kristus yang dinyatakannya kepada manusia, dan itu semua sangat penting. Kita harus merayakan itu dan bersukacita. Kaum ibu yang terkasih, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia bersama-sama dengan murid-muridnya berapa lama? 40 hari. Tujuannya adalah supaya dia mau menyatakan dirinya pada waktu itu sebagai bukti bahwa dia benar-benar hidup. Karena kalau cuma 2 hari langsung naik, orang tidak akan menyaksikan. Kalau sekarang mungkin bisa berbeda karena medsos kita, ya kan? Kita tinggal foto, kita videokan. Tapi pada waktu itu butuh 40 hari lamanya supaya mereka orang-orang yang mengenal Yesus dan orang-orang sekitar melihat bahwa ada bukti Yesus bersama-sama dengan mereka selama 40 hari. Dan kemudian setelah itu dia naik ke sorga. Mengapa Yesus naik ke sorga? Bukankah dia sudah datang? Kenapa harus naik lagi? Kenapa Yesus harus naik ke sorga adalah karena dia berasal dari sana. Kampung, kalau saya pakai istilah ini, walaupun mungkin bisa salah, kampung halamannya ada di sana. Karena kita semua pun kampung halaman kita ada di sorga, bonapasuki kita ada di sorga. Karena kita semua harus kembali ke situ nanti. Kaum ibu yang terkasih, Yesus berasal dari sorga, maka dia harus kembali ke sorga. Itu sebabnya dia naik ke sorga. Dan sorga itu adalah tempatnya. Yesus bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari sorga. Kita baca itu di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-23. Artinya Yesus adalah Tuhan. Dan tidak pernah ada yang naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga.
Itu kita bisa baca di Yohanes 3 ayat yang ke-13. Yesus itu berasal dari sorga dan dia harus kembali ke sana. Dan tidak pernah ada orang yang naik ke sorga selain daripada dia yang pernah turun dari sorga. Itu sebabnya kalau ada orang mengklaim bahwa dia pernah naik ke sorga, itu bertentangan dengan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-13 itu. Karena tidak ada orang yang pernah naik ke sorga selain daripada dia yang pernah turun dari sorga. Hanya Yesus yang pernah turun dari sorga datang ke dalam dunia ini. Maka hanya dia yang pernah naik ke sorga. Nanti orang-orang percaya akan dibawa ke sana. Pertanyaannya adalah, di mana orang-orang yang percaya saat ini? Di mana mereka? Orang-orang yang sudah mati itu. Di mana Henok? Di mana Elia? Apakah mereka sudah langsung ke sorga? Di dalam teologi disebutkan ada satu tempat lagi, tempat transit sementara sebelum nanti akan bersama-sama di sorga. Kaum ibu yang terkasih, ini adalah ajaran Alkitab supaya kita mengerti. Maka kalau ada orang berkata saya sudah pernah ke sorga dibawa jalan-jalan oleh Yesus, mungkin dalam mimpi iya, dalam penglihatan iya. Bisa saja, tapi kalau secara fisik dibawa ke sana, kemudian dia turun kembali, itu mustahil. Karena Yesus mengatakan, tidak ada orang yang pernah naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga. Dan hanya Yesus sendiri. Kenaikan Yesus ke sorga memberikan keuntungan bagi kita. Karena dengan demikian, Kristus telah menyatakan bahwa dia adalah Allah. Oleh karena itu, kenaikan Yesus jelas merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi orang Kristen. Itu adalah keistimewaan kita sebagai orang Kristen yang memiliki Tuhan, yang sudah mengalahkan kematian, yang bangkit dari kematian, dan yang naik ke sorga. Tidak ada satupun pemimpin agama di dalam dunia ini yang pernah bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Tidak ada. Semua mereka sekarang ada di dalam kuburan. Tidak ada yang pernah mengalahkan kematian itu. Hanya Yesus sendiri. Kenaikan Tuhan Yesus memiliki tujuan yang jelas. Kenaikan Kristus ke sorga itu menunjukkan bahwa ialah Allah yang hidup, berkuasa baik di sorga maupun di bumi. Apa saja sesungguhnya alasan kenapa Yesus naik ke sorga? Yang pertama adalah, kalau kita membaca di Yohanes 17 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5, dikatakan di sana, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Maka kalau kita lihat di sini, kenapa Yesus atau apa alasan atau tujuan Yesus naik ke sorga adalah untuk menunjukkan bahwa tugasnya, misinya untuk menyelesaikan dosa, menebus dosa telah selesai. Di ayat 4 itu dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah menyelesaikan dosa manusia. Maka ketika dia datang ke dalam dunia ini dan dia mati, bangkit, dia sudah menyelesaikan masalah dosa. Tujuan Yesus itu. Maka ketika dia naik ke sorga, menunjukkan bahwa tugasnya sudah selesai di dalam dunia ini. Kalau dia tetap berada dalam dunia ini, berarti tugasnya belum selesai. Sama seperti itu, ketika kita berkata memberikan penghiburan kepada hamba-hamba Tuhan atau kepada orang yang mencintai Tuhan, ketika mereka meninggal, kita mengatakan tugasnya sudah selesai di dalam dunia ini. Yesus tugasnya sudah selesai, maka dia naik ke sorga. Yang kedua, kenapa atau apa alasan Yesus naik ke sorga adalah untuk menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan naik ke sorga. Kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa disebutkan menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus naik ke sorga tujuannya adalah menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Tujuannya jelas adalah supaya kita orang yang percaya
akan naik ke surga nantinya. Itu adalah tujuan Yesus. Dan yang ketiga, kenapa Yesus harus naik ke surga adalah supaya Roh Kudus turun. Supaya Roh Kudus diberikan bagi kita. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Di dalam Alkitab tidak dijelaskan memang kenapa kalau Yesus belum naik ke surga, Roh Kudus tidak turun. Tidak ada disebutkan penjelasan apapun. Tapi Yesus mengatakan, kalau Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus harus ke sorga dulu. Baru kemudian Roh Kudus diberikan. Dan nanti hari Pentakosta kita akan merayakan itu. Bagaimana Roh Kudus kemudian dicurahkan. Yesus menepati janjinya. Jadi tujuan Yesus tadi ada 3. Pertama, menunjukkan bahwa misinya dalam dunia ini menyelesaikan dosa manusia telah selesai. Dan yang kedua adalah supaya kita ada tempat nanti di sorga, menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, supaya Roh Kudus itu diberikan bagi kita. Itulah sebabnya Yesus naik ke surga. Maka ini harus kita pahami. Yesus tidak bersama-sama dengan kita. Bukan karena dia mau meninggalkan kita. Tetapi karena tugasnya sudah selesai. Dan supaya kita memiliki tempat di sorga. Dan supaya Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pengakuan iman rasuli disebutkan di sana. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sering sekali orang memahami ataupun mengerti, kalau Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan, maksudnya itu apa? Apakah kalau dia di sebelah kanan berarti Allah Bapa di sebelah mana? Roh Kudus di sebelah mana? Itu adalah pemikiran yang kacau daripada Tritunggal yang dipahami. Itu bukan mau menunjukkan satu tempat, bukan. Tetapi itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah pemenang. Karena istilah tangan kanan, sebelah kanan, kalau di dalam peperangan dulu, kalau seorang panglima atau seorang jenderal yang pulang dari medan perang, ketika dia menang di dalam peperangan, maka raja akan menempatkan dia di sebelah kanannya. Itu menunjukkan dialah pemenang. Maka ketika Yesus disebutkan naik ke sorga, menunjukkan bahwa Yesus adalah pemenang itu. Dia adalah Allah yang menang mengalahkan kematian, mengalahkan kuasa dosa. Yesus adalah pemenang dan tempat kanan berarti adalah tempat penguasa. Dia yang berkuasa. Jadi Yesus itu naik ke sorga karena dia adalah pemenang dan dia ditempatkan di sebelah kanan Bapa. Kemudian, apalagi yang mau kita lihat di dalam hal ini? Di dalam Kisah Para Rasul yang kita baca ini, Yesus sebelum dia naik ke sorga, memberikan tugas kepada kita. Dia tidak hanya sekedar naik ke sorga, tetapi sebelum dia naik ke sorga, dia benar-benar mempersiapkan murid-muridnya. Dia melayani bersama-sama dengan murid 3,5 tahun lamanya. Dan itu tujuannya mempersiapkan mereka. Dan kalau kita membaca di ayat 10 dan 11 di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama itu, kita melihat ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Orang-orang Galilea itu memandang, melihat Yesus naik ke surga. Dan mereka memandang Yesus itu, dan malaikat menegur mereka. Dikatakan apa? "Hai orang Galilea," menunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu masih orang Galilea, belum warganya, belum waktunya mereka naik ke surga. Artinya mereka itu tidak boleh hanya merenungkan surga dan tidak melakukan apa-apa. Ada banyak orang-orang Kristen ketika dia sudah percaya kepada Yesus, maka dia berdiam diri, yang penting sudah masuk surga. Malaikat menegur mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau memandang Yesus yang naik ke sorga itu?
Jangan hanya merenungkan, memikirkan tentang sorga tapi tidak melakukan apa-apa. Ada tugas orang yang percaya. Ketika Yesus naik ke sorga, dia memberikan mandat. Itu kita bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 ya. Itu adalah mandat yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Mengingatkan murid-murid bahwa mereka ada tugas di dalam dunia ini. Dan di dalam ayat 8 itu, kita baca dalam ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pemberitaan Injil itu adalah tugas orang yang percaya setelah Yesus naik ke surga. Maka kenaikan Yesus ke surga tidak berhenti sampai di situ selesai, tidak. Tetapi dia memberikan tugas bagi kita. Yesus naik ke surga, kita ditinggalkan, Roh Kudus diberikan bagi kita. Dan kemudian ada tugas penting diberikan, yaitu memberitakan Injil itu. Banyak perintah Yesus, banyak perintah di dalam Alkitab. Tetapi yang disebut amanat agung itu hanya satu, yaitu pemberitaan Injil. Hanya itu yang disebut amanat agung. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat 8 itu tadi, orang-orang itu harus memberitakan, atau setiap orang yang percaya yang ditinggalkan oleh Yesus di dalam dunia ini harus pergi memberitakan Injil. Dan ayat yang ke-8 ini adalah tema daripada kitab kisah para rasul. Ini adalah intinya. Dan kalau kita baca nanti semuanya, isinya adalah bagaimana kesaksian para rasul itu memberitakan Injil, menyebarkan Injil itu kepada seluruh dunia. Perintah memberitakan Injil berlaku untuk setiap orang Kristen. Bukan hanya untuk para misionaris, bukan untuk harapannya penginjil, bukan untuk para pendeta penatua, tetapi perintah memberitakan Injil adalah untuk siapa? Semua kita. Kalau kita berkata saya percaya kepada Yesus, maka tugas pemberitaan itu adalah tugas kita semua. Di dalam hal apapun, dimanapun dan kapanpun, pemberitaan bisa kita sampaikan lewat mulut kita secara verbal, lewat gaya hidup kita, lewat sikap kita. Di tempat kita bekerja menunjukkan sikap yang benar sebagai pengikut Kristus. Di tengah-tengah kita tinggal, kita menunjukkan kepada tetangga kita bahwa kita pengikut Kristus. Dan kalau ada kesempatan, sampaikanlah firman itu, berita Injil itu secara verbal kepada mereka. Lewat media sosial kita, bagi ibu-ibu yang punya Facebook mungkin dan yang lain-lain, beritakanlah Injil itu lewat itu. Kaum ibu yang terkasih, perintah pemberitaan Injil adalah perintah Tuhan bagi kita. Maka kalau kita tidak lakukan pemberitaan Injil, itu adalah dosa pasif. Itu perintah. Kalau perintah tidak dilakukan, berarti melanggar. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disebutkan di sana di ayat 8 itu, pemberitaan firman atau menjadi saksi itu dimulai dari mana? Yerusalem. Kenapa dari Yerusalem? Karena Yerusalem adalah tempat terdekat dengan mereka. Artinya apa? Pemberitaan firman itu dimulai dari mana? Orang-orang terdekat. Ada memang orang-orang diutus ke tempat yang jauh, tetapi mari sesungguhnya kita mulai dari tempat terdekat kita. Ini adalah pergumulan kita orang-orang percaya. Kadang-kala memang lebih mudah memberitakan Injil itu kepada orang yang tidak kita kenal daripada kepada keluarga kita langsung. Tapi kita harus terus bergumul di situ supaya keluarga terdekat kita mendengarkan Injil Kristus itu. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka barang siapa yang merayakan hari kenaikan Kristus, dia juga harus mengingat pesan Yesus itu, bahwa dia harus pergi memberitakan Injil. Karena sering sekali kita merayakan kenaikan Yesus Kristus tapi lupa kepada pesan itu. Amanat agung Yesus itu. Biasanya amanat yang diberikan ketika orang mau pergi dan tidak bertemu lagi adalah perintah atau sesuatu yang sangat penting. Kalau orang tua kita mau meninggal, anak-anak dikumpul semuanya dan menyampaikan pesan terakhir, apakah itu pembagian harta atau apapun namanya itu, berarti itu sangat penting. Dan kalau ada permintaannya,
aku tidak mau dikuburkan di kota Medan ini, harus dibawa pulang ke kampung. Maka anak-anaknya nak peswadong hepengna, anak-anaknya pasti akan berembuk supaya itu terjadi. Kenapa? Karena bagi mereka pesan orang tua itu sangat penting. Kalau tidak dilakukan mereka takut anak-anaknya nanti seperti apa. Walaupun mungkin gak seperti itu bagi kita orang yang percaya. Kalau tidak ada uang ya apa boleh buat, ya kan? Gak apa-apa sebenarnya. Tetapi maksud saya biasanya orang akan berusaha melakukan. Karena apa? Itu perintah yang sangat-sangat penting. Sama seperti yang Yesus lakukan ketika dia sebelum pergi. Perintah pemberitaan Injil itu adalah perintah yang sangat penting. Maka itu harus dilakukan. Tidak boleh tidak, harus dikerjakan. Maka saya katakan tadi, barang siapa merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, dia juga harus mengingat pesan Yesus yang terakhir itu, yaitu pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku, dan ajarlah mereka supaya mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan Yesus berkata, aku akan menyertaimu sampai dengan akhir zaman. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapakah Yesus itu yang naik ke surga? Di dalam teologi sebenarnya kita belajar bahwa Yesus yang naik ke surga itu ada dalam bentuk fisik. Karena Yesus ketika dia bangkit dari kematian, ada tubuh yang disebut dengan tubuh kemuliaan. Jadi Yesus memiliki tubuh, dan ketika Thomas itu menyentuh, dia bisa menyentuh. Tetapi yang berbeda ketika mereka di dalam ruangan tertutup pintunya semua, Yesus bisa hadir di sana. Yang sebelumnya ketika ada tubuh sebelum Yesus mati itu, dia tidak bisa seperti itu. Karena apa? Dia membatasi dirinya. Tapi setelah dia bangkit dari kematian, dia memiliki tubuh kemuliaan itu. Maka dia bisa hadir menembus dinding. Dan Yesus yang naik ke surga itu memiliki tubuh itu. Sama seperti itu, setiap kita nanti orang-orang yang percaya, yang mati, kemudian ketika kita akan dibangkitkan, kita juga akan memiliki tubuh. Apakah persis sama seperti Yesus? Saya tidak tahu. Mungkin bisa berbeda, mungkin bisa sama. Tetapi namanya juga disebut sebagai tubuh kemuliaan. Apakah kualitasnya sama? Nantilah kita lihat bersama-sama ya. Seperti apa nantinya itu. Karena saya pun tidak tahu. Yesus yang naik ke surga itu siapa? Kaum ibu yang terkasih, Yesus yang naik ke surga itu disebutkan adalah seorang imam besar yang sudah melintasi segala langit. Kita bisa baca itu di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yesus naik ke sorga bukan berarti menghilang dari bumi setelah 33 tahun berada dalam dunia. Setelah ia naik ke sorga dan melintasi segala langit, ini merupakan satu pengajaran yang begitu besar. Agama lain tidak pernah punya seorang pendiri yang melintasi segala langit. Hanya Yesus sendiri. Dalam bagian firman ini dikatakan satu kalimat yang begitu menyentuh kita orang-orang yang percaya. Karena kita mempunyai seorang imam yang mengerti segala kelemahan kita. Adakah orang dalam dunia ini yang bisa mengerti segala kelemahan kita? Seorang suami mau dimengerti oleh istrinya, tetapi istri juga mau dimengerti oleh suaminya. Semua kita memiliki keinginan supaya lebih dimengerti daripada kita mengerti orang lain. Itu tidak seimbang. Adakah yang bisa mengerti kita sepenuhnya? Hanya Yesus yang bisa. Dan itu yang dikatakan, kita mempunyai seorang imam yang mengerti segala kelemahan kita. Yesus Kristus mengerti segala kelemahan kita. Dia mengerti karena dia sama seperti kita.
Dia merasakan segala pengalaman kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai. Bedanya apa? Kita dicobai, kita berbuat dosa, tapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Kemudian dikatakan Yesus yang telah naik ke sorga menjadi apa? Imam besar. Imam besar inilah yang membawa kita kepada sesuatu hal yang harus kita pahami dan mengerti. Yang sebelumnya ketika di dalam perjanjian lama orang harus berdoa kepada Tuhan, itu harus lewat seorang imam besar. Tetapi sekarang berbeda, kita berdoa lewat dalam nama Yesus kami berdoa. Karena Yesus adalah imam besar yang menggantikan seluruh imam besar yang pernah ada. Imam besar itu sebelumnya mereka harus mempersembahkan kurban. Tetapi Yesus imam besar kita, dia mempersembahkan korban dan dia sendirilah korban itu. Makanya Yesus disebutkan sebagai imam besar, hanya Yesus yang bertindak sebagai imam besar sekaligus juga korbannya. Kalau imam besar yang lain bukan dia korbannya, dia harus mengorbankan yang lain supaya dosa umat itu diampuni. Tapi Yesus, dia mengorbankan dirinya sendiri dan seluruh umat yang percaya kepadanya dikuduskan dan disucikan. Dan di dalam Ibrani itu disebutkan Yesus yang naik ke sorga itu, dia menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dalam Ibrani 7 ayat 24 dan 25 kalau kita membaca di sana, kita melihat bahwa Yesus Kristus mempunyai pekerjaan lain setelah ia naik ke sorga, yaitu apa? Dia menjadi pengantara untuk berdoa syafaat bagi setiap kita. Maka semua doa-doa kita sampaikan kepada Yesus. Yang sebelumnya tadi saya katakan dalam perjanjian lama harus melalui seorang imam, tidak boleh kita langsung. Tapi kemudian sekarang Yesus kita sampaikan di dalam hal apapun, di dalam setiap kehidupan kita, Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita, yang menyampaikan seluruh keluh kesah kita. Dia yang berdoa bagi kita dengan pengertian karena ia sendiri pernah datang dalam dunia ini. Tidak hanya itu, Yesus adalah Tuhan yang kembali ke sorga, yang menjadi pendoa syafaat bagi kita dan menyediakan tempat bagi kita. Dan kemudian di ayat yang ke-11 di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama itu tadi disebutkan di bagian yang terakhir, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yesus yang naik ke sorga itu akan datang dengan cara yang sama. Ini harus terus kita ingat. Bagian terakhir di dalam Kisah Para Rasul itu, pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Hai orang Galilea, mengapa engkau melihat seperti ini? Ingatlah Yesus yang kau lihat ini diangkat ke sorga akan datang dengan cara yang sama kembali ke dalam dunia ini. Yesus Kristus naik ke sorga bukan karena dia melarikan diri, menyembunyikan diri. Ia pergi dengan tugas, ia pergi dengan rencana Allah. Merupakan janji bahwa dia akan datang kembali. Dan kalau kita lihat murid-murid pada waktu itu ketika ditinggalkan, pastilah mereka kehilangan arah. Mereka sedih, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sebelumnya Yesus itu melakukan begitu banyak hal. Mereka tidak takut menghadapi apapun, kelaparan, sakit, penyakit, mereka tidak takut. Dan kemudian Yesus mati dan kemudian bangkit, dia naik ke sorga meninggalkan mereka. Mereka pastilah mengalami yang namanya kebingungan. Tetapi kemudian apa yang kemudian Yesus katakan, apa yang malaikat katakan kepada mereka, bahwa Yesus itu akan datang kembali. Dan dia tidak membiarkan kita. Tadi saya sudah mengatakan dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita supaya kita di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, kita dituntun, kita dipimpin. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang kitab suci atau Alkitab kita sudah jelaskan kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh menunggu dan mengharapkan Yesus Kristus datang kembali, maka paling tidak ada dua hal yang sangat penting yang harus kita ingat. Pertama, kita harus mengabarkan Injil kepada sesama. Jadi setiap kita merayakan kenaikan Yesus,
dan setiap kita mengharapkan kedatangan Yesus kedua kali, maka hal pertama yang harus kita ingat adalah kita harus mengabarkan Injil. Maka setiap perayaan kenaikan Yesus itu selalu dihubungkan dengan apa? Pemberitaan Injil. Kenapa? Karena Yesus akan datang kedua kali. Ngapain? Menghakimi. Maka setiap orang-orang yang tidak percaya pasti akan masuk di dalam penghukuman. Yang kedua, orang yang sungguh-sungguh menanti kedatangan Yesus Kristus adalah orang yang menjaga hidup di dalam kesucian. Kita harus hidup kudus di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Barang siapa menaruh pengharapan akan kedatangan Yesus, biarlah ia membersihkan dirinya. Barang siapa penuh pengharapan kepada kedatangan Kristus, biarlah ia menjaga dirinya, memelihara kesucian, menunggu di dalam doa akan kedatangan Yesus Kristus. Itulah yang sesungguhnya ingin Tuhan nyatakan bagi kita. Dan Kristus yang naik ke sorga itu adalah Dia yang akan datang kembali. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, itu Wahyu pasal 22 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Yohanes menuliskan di sana, di dalam Wahyu pasal yang terakhir itu, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya itu berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian." Kalau di dalam kita membaca ini, kaum ibu yang terkasih, siapakah Dia yang dalam ayat 20 berfirman dan memberi kesaksian tentang semuanya? Dialah Yesus. Yesus, ya aku datang segera, aku akan datang kembali secepat mungkin. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Dengan mengingat kenaikannya ke surga, kaum ibu yang terkasih, kita menyadari bahwa Dialah pemenang. Dialah yang memberikan Roh Kudus sekaligus pendoa syafaat yang mengerti segala kesengsaraan kita. Dia pula yang menyediakan tempat di surga dan akan datang kembali bagi kita. Itulah Yesus kita. Dialah Tuhan dan tidak ada seperti Dia di dalam hidup kita, di dalam dunia ini. Hanya Dia satu-satunya. Makanya kalau saya membaca berita 2 hari ini ya, ada seorang artis yang sebelumnya dari sana datang ke Kristen, dia balik kembali. Saya mau katakan, dia sungguh-sungguh belum pernah menikmati siapa itu Yesus itu. Dia belum sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus itu. Itu sebabnya pemberitaan firman itu benar-benar begitu penting kita sampaikan sampai dia benar-benar memahami dan mengerti siapa itu Yesus itu. Saya tidak tahu siapa yang menginjili dia. Kenapa dia sampai kemudian yang sudah, kalau saya buka Facebook sering sekali muncul wajahnya mengiklankan satu gereja. Kenapa tidak dilayani dengan tuntas ini? Sampai kemudian dia harus mundur hanya gara-gara siapa yang akan menguburkan kalau mati. Kalau mati kita mana tahu kita. Mau dikubur, mau diapain, bukan urusan kita itu. Karena yang paling penting adalah kalau kita mati kita masuk surga. Amin. Itu yang paling penting. Masalah kita mau dibakar, mau diapain, gak penting itu. Ibu-ibu yang terkasih. Yang paling penting adalah kita masuk ke surga, kita bersama-sama. Karena kita percaya kepada Yesus yang naik ke surga menyediakan tempat itu bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti ini, gak mungkin kita mundur. Yesus itu, Dia mengerti kelemahan kita. Dia mengerti segala kebutuhan kita. Apalagi yang kurang? Tidak ada di dalam ajaran agama manapun yang menjelaskan seperti itu, yang mengerti segala kebutuhan kita. Di dalam agama yang lain, Tuhan mereka harus disogok supaya diberkati mereka. Tetapi Tuhan kita tidak seperti itu. Kita memberi persembahan pun karena kita sudah diberkati. Bukan supaya kita diberkati berlimpah-limpah lagi. Bukan itu. Berkat itu sudah diberikan bagi kita. Tidak ada berkat yang lebih besar daripada hidup yang kekal. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Itu saja sudah diberikan bagi kita. Yang lain itu cuman bonus itu. Igil-igil kata orang Batak.
tetapi banyak orang itu yang dicarinya. Sudah Tuhan berikan bagi kita yang paling baik, yang paling indah lewat Yesus Kristus yang mati bagi kita. Dan sekarang dia sudah naik ke surga. Yesus sudah di surga, kita dalam dunia ini. Dan kita diperintahkan, selama kita masih punya napas, maka tugas kita harus kita kerjakan. Maka hati Tuhan akan disenangkan ketika dia datang kembali. Apakah kita didapati adalah orang yang setia? Apakah kita didapati adalah orang-orang yang memberitakan Injil itu? Yesus tidak akan bertanya, berapa pahopum, berapa hartamu. Yesus tidak akan tanya itu. Yang ditanya, apakah engkau setia melayani dia seumur hidupmu? Itulah yang paling penting bagi kita. Maka hari Kamis ketika kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, ingatlah kaum ibu yang terkasih, tugas kita adalah memberitakan Injil. Bisakah kita, saya akan khotbah hari Kamis, maka saya juga harus khotbah menginjili. Kita mungkin ada yang berkhotbah, ada yang tugas yang lain, tapi bisakah kita mengingat itu? Bukan hanya mengingat, tapi paling tidak beritakanlah Injil itu. Mungkin teman sebangku kita di gereja, orang-orang yang sudah selama ini ikut kebaktian, tapi mereka sungguh-sungguh belum di dalam Tuhan. Beritakanlah itu. Tadi dikatakan, firman itu diperintahkan dari mana? Yerusalem. Artinya orang-orang terdekat itu. Siapa orang-orang terdekat kita? Doakanlah mulai nanti malam, supaya hari Kamis atau kapanpun kita bisa memberitakan Injil itu kepada mereka. Maka akan ada sukacita yang besar di surga. Karena itulah yang lebih penting. Selama kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali, maka berita Injil itulah yang harus kita beritakan. Amin. Kita berdoa.